Seorang bocah berusia 12 tahun nekat melompat dari jembatan Curug Jaya, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Korban melompat dari jembatan diduga karena keinginannya tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Orangnya perempuan kayaknya ya? Laki. Seorang bocah berusia 12 tahun nekat melompat dari jembatan Curug Jaya, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban melompat dari jembatan yang sedang direnovasi untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Akibat meloncat dari ketinggian 7 meter, korban mengalami patah di bagian tubuh dan segera dilarikan ke rumah sakit. Menurut warga, korban melompat dari jembatan diduga karena keinginannya tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Kabar-kabarnya gitu? Ya selentingan kita dengar sih kayaknya dia mungkin ya ngambek lah gitu ya. Apa mungkin dia sama ayah ibunya apa? Dengar mengambek doang. Apa diomelin, apa dia punya kemauan kali belum nggak di ini ya kita belum tahu persis sih, belum tahu persis. Korban masih dirawat di rumah sakit dan kasus ini ditangani oleh Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Terdakwa kasus penyebaran berita bohong babi ngepet, Adam Ibrahim, dituntut 3 tahun penjara. Menurut jaksa, Adam terbukti merekayasa penangkapan babi ngepet. Kasus yang terjadi di Depok, Jawa Barat ini membuat heboh pada April lalu. Terdakwa Adam Ibrahim yang merekayasa penangkapan babi ngepet di Depok, Jawa Barat, menyatakan akan mengajukan pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa. Menurut jaksa, Adam terbukti merekayasa menangkap babi ngepet sehingga menimbulkan keonaran. Karena itu, jaksa menuntut Adam 3 tahun penjara. Kan terlihatnya tidak ada, cuman mereka, masyarakat yang menonton itu hanya penasaran apakah betul itu ada babi atau enggak. Jadi menurut kami, tuntutan dari jaksa penuntut umum itu terlalu tinggi. Sehingga kami nanti akan mengadakan pembelaan secara tertulis. Demikian ya. Adanya babi jadi-jadian atau babi ngepet sempat menghebohkan warga Depok, Jawa Barat pada April lalu. Adam Ibrahim merekayasanya dengan dalih untuk meredam isu terkait banyaknya aduan warga yang kehilangan uang. Adam pun mengaku telah menangkap babi ngepet itu. Tetapi babi yang ditangkap bukanlah jadi-jadian, melainkan dibeli pelaku dari komunitas pecinta binatang di marketplace. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan sehingga polisi turun tangan mengungkapnya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Nasib hukum sopir Vanessa Angel segera diumumkan polisi. Polres Jombang melaksanakan gelar perkara kecelakaan maut setelah pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti. Satlantas Polres Jombang melaksanakan gelar perkara kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya secara tertutup. Berbekal pemeriksaan saksi dan mengantongi berbagai bukti, kepolisian dalam waktu dekat berjanji segera mengungkap menyebut pasti tersangka atas kasus Vanessa. Kita telah melaksanakan gelar perkara pertama, yaitu tentang proses lidik menjadi proses sidik. Ya, jadi untuk materinya tidak bisa saya sampaikan pada rekan-rekan, nanti biar dari Polda Kabid Humas akan menyampaikan. Sudah ada tersangka yang dikantongi hari ini. Oke, jadi gelar perkara apa mungkin itu dulu rekan-rekan. Jadi untuk tujuan gelar perkara ini adalah menentukan siapa yang ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Selain memeriksa Jody sopir Vanessa, Polda Jawa Timur juga telah memeriksa ayahnya untuk mengungkap dugaan unsur kelalaian. Perbincangan WhatsApp Jody dan ayah menjadi salah satu materi pemeriksaan polisi. Selain Jody dan ayahnya, polisi juga telah memeriksa petugas jalan tol dan masyarakat sekitar di lokasi kejadian. Sosok pria penyelamat anak Vanessa Angel, Gala Sky, menjadi perhatian. Di tengah kehebohan kecelakaan, ia menggendong Gala yang menangis dan menyerahkannya kepada polisi. Sesaat setelah terjadinya kecelakaan maut Vanessa Angel dan suami Galaski, anak Vanessa diselamatkan oleh Ansori, warga Jombang, Jawa Timur. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk ini mengaku sedang beristirahat di bawah jembatan jalan tol saat kecelakaan terjadi.
Ansori mendengar suara benturan yang sangat keras. Ia segera memeriksa jalan tol dan melihat sebuah mobil yang kondisinya hancur dengan 2 korban meninggal. Dalam kondisi panik, Ansori sempat berusaha mengeluarkan Bibi, suami Vanessa yang terjepit di pintu mobil. Gagal mengeluarkan Bibi, Ansori kemudian mendengar suara tangis bayi dari sebuah mobil milik pengendara yang melintas. Itu saya nggak tahu itu mobilnya siapa juga nggak tahu. Kenapa kok bayi itu ada di situ? Gitu. Kenapa bayi itu ada di situ? Karena kemanusiaan saya, mobil itu begitu saja saya angkat. Setelah saya angkat, saya kasihkan ke Pak Polisi. Selepas kepergian Vanessa dan Bibi, momen kebersamaan para kerabat mengalir di media sosial. Surat terakhir Vanessa diunggah oleh salah seorang sahabat Vanessa. Dalam surat tersebut, Vanessa menitipkan Galaski kepada sahabatnya. Pasca operasi pada bagian bawah mata, kondisi Galaski semakin membaik dan dalam pemulihan. Gala akan diasuh dan dibesarkan oleh orang tua Vanessa. Makam Vanessa Angel dan suami rusak akibat diterjang hujan deras. Mertua Vanessa pun sempat kesulitan berziarah ke makam anaknya. Inilah video amatir makam Vanessa Angel dan suami yang sempat beredar di media sosial. Taburan bunga berantakan dan foto Vanessa beserta suami juga hilang. Diduga, makam Vanessa Angel dan suami rusak akibat hujan dan ulah peziarah yang membuat konten. Mertua Vanessa yang datang untuk berziarah juga sempat tidak bisa masuk, lantaran pengelola menutup makam setelah banyak penggemar yang mendatangi peristirahatan terakhir Vanessa dan suami. Usai mendapat laporan makam rusak, pihak keluarga Vanessa langsung meminta pengurus makam memperbaikinya. Foto Vanessa dan suami kembali terpajang dan taburan bunga tersusun rapi. Kondisi ini pun dimanfaatkan sejumlah peziarah untuk mendoakan Vanessa dan suami. Ini fotonya katanya juga kabarkan sempat hilang atau gimana? Hilang kena angin, hancur kena air hujan. Hancur kena air hujan. Ya. Terus katanya sempat ambles. Ambles turun dikit doang. Di hari ke-6 kepergiannya, makam Vanessa terus didatangi penggemar yang antusias mendoakannya. Tim Densus 88 menangkap seorang pemilik bengkel di Bandar Lampung, Lampung karena diduga bagian dari jaringan teroris Jemaah Islamiyah. Polisi menyita barang bukti berupa dokumen dan buku-buku jihad. Tim Densus 88 Anti Teroris Mabes Polri menangkap seorang berinisial P di Bandar Lampung. Pria yang mengelola sebuah bengkel kendaraan ini diduga bagian dari jaringan teroris Jemaah Islamiyah. Dari rumah terduga pelaku, polisi menyita barang bukti berupa dokumen dan buku-buku jihad. Salah seorang karyawan yang bekerja di bengkel milik terduga pelaku menyatakan tidak ada yang mencurigakan dari keseharian atasannya. Enggak, biasa aja keseharian, tetap kerja, tetap bongkar mobil kalau dianya. Sebelumnya penangkapan 7 orang terduga jaringan teroris lain membawa polisi ke terduga P. Menurut polisi, terduga P menjabat ketua salah satu organisasi keagamaan di wilayah Lampung serta mengetahui alur dana yang bersumber dari kotak amal yang beredar di kota itu. Ini yang dilakukan selama ini mengetahui tentang aliran dana terhadap jaringan teroris Jamaah Islamiyah, dan juga tersangka P ini adalah sebagai seorang pelatih terhadap para militan-militan yang akan diberangkatkan ke negara-negara ataupun negara-negara yang berafiliasi terhadap radikalisme internasional seperti Syria, kemudian juga di Irak, Afghanistan dan sebagainya. Terduga teroris P beserta barang bukti dibawa tim Densus 88 ke Mabes Polri guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi banjir rob menerjang permukiman di Lampung Selatan. Tidak hanya rumah, fasilitas umum pun terendam air hingga 1 meter. Tingginya curah hujan yang mengguyur Kecamatan Seragi, Lampung Selatan mengakibatkan ratusan rumah warga di Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Agung terendam akibat banjir rob. Di Desa Bandar Agung ini terdapat 333 rumah terendam banjir mencapai 1 meter di sejumlah titik. Fasilitas umum seperti sekolah tak dapat digunakan akibat air merendam halaman sekolah. Tak
Tak hanya merendam lingkungan rumah warga, jalan desa dan pesawahan turut terendam. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Semua kasur juga pada basah semua, tidurnya nggak pakai kasur. Terpal ada, tadi malam juga nggak dipakai, habis tenggelam semua. Terus ya masak juga tuh nunggu kering dulu masak juga. Saat banjirop mulai surut, warga mulai menguras air yang masuk ke dalam rumah. Akibat banjirop yang disebabkan curah hujan ini, seluruh harta benda milik warga tak sedikit yang terendam. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah dan segera menanggulangi banjirop. Jadi di sejumlah titik di Jalan Nasional Poros Palopo Toraja Utara, akibatnya jalur transportasi pun tertutup. Sedikitnya 30 titik longsor terjadi di sepanjang Poros Palopo Toraja Utara akibat guyuran hujan yang cukup lama di wilayah tersebut. Dari 30 titik longsor, ada 11 titik yang menutupi badan jalan. Mulai dari Kelurahan Lebang, Kelurahan Batang, dan Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat yang berbatasan Kabupaten Toraja Utara. Akibatnya jalur yang merupakan poros penghubung kota Palopo dan Kabupaten Toraja Utara terputus akibat material longsor dan pohon menutup badan jalan. Kami dari DLB hanya bisa mengimbau masyarakat supaya tetap waspada karena jalan yang sudah labil begini, retakan yang cukup panjang ini, jangan sampai nanti ada hujan yang intensitasnya lebih besar lagi sehingga mengakibatkan tanah bisa jatuh. Sementara itu warga di sekitar longsor mulai dievakuasi dan mengungsi akibat rumah-rumah mereka mulai retak akibat pergeseran tanah, serta menghindari longsor susulan yang dapat sewaktu-waktu terjadi. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Juhri Tonapa, Ains melaporkan. Material longsor berupa batu, lumpur, dan pasir menimbun jalan penghubung antar desa di Pacitan. Meski tertutup material longsor, sejumlah siswa menerobos lokasi longsor agar bisa bersekolah. Tak hanya pelajar, warga desa lain juga nekat melintasi lokasi longsor ini. Material longsor berupa batu, pasir, dan lumpur setebal 1 meter menimbun badan jalan hingga jalur putus total. Padahal jalur ini adalah satu-satunya jalur penghubung desa Karangrejo ke kota Kecamatan Arjosari. Hujan deras menyebabkan lereng Gunung Parangan longsor. Warga mengatakan banjir dan longsor batu terjadi Senin sore. Longsor ini bukan pertama kali terjadi, karena setiap musim penghujan tiba, longsor kerap menerjang wilayah setempat. Hujan itu tidak terlalu berat, tapi cuma mengeluarkan lahar. Itu sekitar pukul berapa, Pak? Pukul. Terus kenapa nyebrang ini, Dek? Kan karena banjir batu, jadi akses jalannya tertutup. Rumahnya di sebelah sana. Di sebelah sana. Terus sekolahnya mana ini? Sekolahnya Alfa. Material longsor masih menutup jalur hingga semua kendaraan roda 4 tak bisa melintas. Warga sekitar berusaha membersihkan material longsor yang menutup jalan dengan alat seadanya. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subhi, Ains melaporkan. Perwakilan Pemprov DKI Jakarta mendatangi KPK untuk menyerahkan dokumen Formula E setebal 600 halaman. Proses penyerahan dokumen didampingi Bambang Wijoyanto dan Adnan Pandu Praja selaku 2 pimpinan KPK periode 2011-2015. Mantan pimpinan KPK yang juga anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta, Bambang Wijoyanto, mendampingi Pemprov DKI Jakarta agar program Formula E transparan tanpa harus ada yang disembunyikan. BW berharap dokumen yang telah diserahkan ke KPK tersebut dapat menunjukkan bahwa penyelenggaraan Formula E sesuai aturan. Dan dari dokumen yang itu mudah-mudahan itu semua every single evidence yang kita punya, yang kita berikan kepada, karena tujuan yang penting, kita mau bikin tradisi baru ya Pak, Pak Inspektor. Ya. Tradisi baru bahwa governance itu harus betul-betul bertanggung jawab terhadap proses yang harus dilakukannya. Jadi kita kasih semua dokumen itu. Ya, classified yang konfidensial itu juga kita berikan untuk penegak hukumnya. Pemprov DKI Jakarta sudah menyerahkan dokumen setebal 600 halaman yang dikhususkan untuk pihak penegak hukum.
Upaya ini ditujukan untuk mendukung KPK mencegah korupsi. Dari Jakarta, Rizka Dior, Yudi Permana, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, berhembus kabar momentum pergantian Panglima TNI bakal dijadikan momentum Presiden Joko Widodo untuk merombak kabinet dan memasukkan Hadi Cahyanto dalam kabinet. Berakhirnya masa jabatan Marsikal TNI Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI memunculkan isu perombakan kabinet. Hadi Cahyanto dikabarkan akan masuk mengisi kursi kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Partai Gerindra tidak akan mencampuri hak prerogatif Presiden merombak kabinet. Menurutnya Presiden Jokowi pasti memiliki pertimbangan matang mengenai perlu tidaknya memasukkan Hadi Cahyanto ke dalam kabinetnya. Ya kalau masalah masuk di kabinet itu adalah sepenuhnya kewenangan Presiden. Kita di DPR tidak akan turut campur. Presiden tentunya yang lebih tahu apakah memerlukan Pak Hadi atau kemudian mau menaruh di posisi mana itu. Pemirsa, Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia mendeklarasikan diri sebagai pendukung Menparekraf Sandiaga Uno untuk maju pada Pilpres 2024. Deklarasi dukungan terhadap Menparekraf Sandiaga Uno yang digelar di kawasan Cipinang, Jakarta dihadiri sejumlah tokoh agama, diantaranya Dedi Tuan Guru, Habib Fahiri, Dede Rubai, dan Masri Ikoni. Sebagai tokoh muda, Sandi didukung karena memiliki program yang menyasar kaum milenial. Selain cukup memiliki pengalaman politik, Sandi juga dikenal dekat dengan kalangan ulama, serta dinilai mampu menjaga kepercayaan terhadap publik. Orangnya santun, Indonesia, kemudian kemandirian, kemudian yang kedua punya wawasan nasional, internasional, energi, banyak hal. Pemirsa, telinga merupakan indera pendengaran yang vital di kehidupan sehari-hari. Bila pendengaran terganggu tentu akan menyulitkan. Nah, alat bantu dengar pastinya menjadi solusi. Namun harganya yang mahal membuat masyarakat kesulitan untuk membelinya. Bisa mendengar menjadi salah satu impian Fadli. Bocah berusia 9 tahun yang tinggal di Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ini mengalami gangguan pendengaran sejak lahir. Fadli pernah mendapatkan bantuan alat bantu dengar, namun alat tersebut sudah lama rusak. Karena keterbatasan ekonomi, orang tua Fadli tak mampu membelikan alat bantu dengar yang baru. Untuk membantu mewujudkan impian tersebut, MNC Peduli memberikan bantuan berupa alat bantu dengar untuk Fadli. Alhamdulillah sangat senang sekali Mbak, karena buat pribadi ya Mbak ya, dengan pekerjaan suami yang tidak menetap masih serabutan, saya nggak bisa membelikan alat buat anak saya. Semoga Fadli bisa mengikuti dan progresnya lebih bagus lagi setelah memakai alat bantu dengar ini. Ya, jadi untuk alat bantu dengar, apalagi untuk anak yang masih kecil, itu penting banget agar mereka bisa belajar untuk bicara. Dan juga untuk yang mungkin sudah lebih besar, yang udah sekolah, itu juga akan memudahkan mereka untuk komunikasi dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dan juga untuk belajar. Bantuan ini diharapkan dapat membuat Fadli berkomunikasi dengan baik sehingga mampu berkomunikasi dan bermain dengan teman-temannya serta dapat memotivasi dirinya untuk mau bersekolah. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita terus membantu masyarakat yang membutuhkan seperti Fadli di berbagai pelosok tanah air. Dari Jakarta, Bunga Cingka, Jemi Jasin, Sutrisno iNews melaporkan. Seorang pria yang terperangkap dalam sebuah gua di Wales Selatan selama lebih dari 2 hari berhasil dievakuasi. Selengkapnya usai jeda.